Itu kan berarti tidak dipercaya. Iya. Polisinya dipercaya, tapi Sigitnya belum tentu dipercaya. Udah bintang 3, udah spa, udahlah. Tapi begitu diangkat jadi Kapolri, Ipen hanya 1 bulan, Ipen hanya 2 bulan. Dia akan loyal bukan 100%, 1000% kepada Presiden. Era Pak Sigit ini, aduh, yang tidak punya irisan sedikit aja dengan Pak Sigit, itu jangan pernah bermimpi. Dua tempat itu yang paling banyak. Dua tempat itu yang banyak berurusan dengan duit. Gitu lah. Iya. Sehingga kalau dia jadi Kapolri, saya kira Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda, podcast perjuangan tentu saja. Belakangan ini, per 1-2 hari yang lalu, ramai sekali diperbincangkan baik di medsos, media massa maupun media elektronik tentang pergantian Kapolri, juga pergantian Kejaksaan Agung. Meskipun saya tahu karena saya banyak mendiskusikan dengan senior terkait hal itu, tetapi kita wajib menguliknya lebih lanjut tentang karena ada 2 nama, tentang 2 nama Rudi yang sangat kuat di permukaan. Telah hadir di hadapan kita abang kita Bang Kisman Latumakulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Indonesia, pemuda Indonesia, dan pemirsa Rumah Pemuda Indonesia yang saya banggakan. Luar biasa Bang. Bang, ini kan ramai sekali di medsos ya Bang ya, khususnya di platform X itu yang dulu Twitter, soal pengganti Pak Listio Sigit ini Pak Rudi. Ada Rudi yang banyak di-share oleh kawan-kawan itu, Rudi yang mantan Kapolda Banten. Konon itu non-akpol. Non-akpol. Saya nggak ngerti yang Rudi yang satunya lagi. Tapi 2 Rudi ini yang saling gesekan kedengarannya, yang segera akan dikirim ke Komisi 3 untuk dibahas. Apa yang Abang bisa ceritakan? Sahabat muda Indonesia, 2 bulan lalu, habis pertengahan Ramadan, saya mendengar tentang nama Rudi Darmoko. Rudi Darmoko. Rudi yang dia ini Adi Makayasa 93. Oke. Jabatannya itu adalah Kasespim Lendiklat Polri, bintang 2. Bintang 2. Tapi belum jadi Kapolda. Sekarang setelah kita banyak bicara di podcast Rumah Pemuda ini, rupanya didengar oleh Pak Sigit. Sekarang udah diangkat 3 kali kita bicara nama itu. Oke. Dan sekarang sudah didorong jadi Kapolda NTT. Oke. Itu nama Rudi itu kuat. Rudi namanya Rudi Darmoko. Bapaknya itu kalau tidak salah bekas detasemen Gultor, Kopassus. Oke. Sandinya di Kopassus itu 07. Bapaknya. Jadi kalau 09 itu Pak Luhut Binsar Panjaitan, 08 itu Pak Prabowo, maka bapaknya Rudi Darmoko ini pensiunan letkol, tapi ketika itu mungkin kalau Pak Prabowo itu kapten mungkin dia letnan 1. Oke. Sandinya 07. Berarti pernah satu apa namanya? Satu paket proyek lah. Iya. Rasanya proyek memikirkan dan melahirkan barang yang sebelumnya tidak ada yang namanya detasemen Gultor anti teror 88. Itu. Okay. Itulah ayah dari Rudi Darmoko ini, pensiun dengan pangkat letkol. Itu saya dengar sekitar pertengahan Ramadan kemarin. Tapi itu masih sayup-sayup. Oke. Dalam beberapa pertemuan dengan tentara maupun dengan polisi, ada kutipan potongan penggalan Pak Prabowo yang selalu, kalau mau maju maka dekatlah dengan orang-orang pintar. Sehingga Pak Prabowo tuh kalau hadir depan polisi dan tentara, selalu dia sebutkan Adi Makayasa, Tito Karnavian, Adi Makayasa 87. Itu loh. Selalu itu tuh. Sampai AHY pun disebut sebagai Adi Makayasa 2000. Nah, dari sinyal itu Pak Prabowo ini kan orang selalu berbuat sesuatu dengan sinyal. Iya. Sandi dan sinyal. Dari situ sehingga begitu muncul tentang pembicaraan tentang Rudi Darmoko, saya kira tidak terlalu salah juga gitu lah.
hari ini pembicaraan itu mengental. Bahkan setelah pembicaraan 2-3 hari ini, saya mendapat informasi yang ya mendekati benar. 2-3 kali Rudi itu udah menghadap ke istana lah. Rudi Darmoko itu. Tuh. Jadi kalau toh hari ini publik berdiskusi tentang profil Rudi Darmoko, ya tidak salah-salah juga. Tidak salah-salah juga. Makanya kalau Dinda Ilham ikuti lagi podcast kita sebelumnya, saya selalu mengingatkan Pak Sigit agar Pak Sigit sudah terlalu lama. Ya. Dari 2 peristiwa penting. 1, pembongkaran pagar laut yang tidak ditangani oleh polisi di awal, tapi oleh Angkatan Laut, Sekyu Marinir. Ini sudah sindiran tamparan keras kepada Pak Sigit. Karena bambu-bambu yang dipakai untuk membangun pagar sekitar 30 km lebih itu masuknya melalui pos Airut. Ya. Mustahil polisi nggak tahu. Polisi tidak tahu. Iya. Itulah yang membuat keresahan, kehebohan nasional. Kehebohannya di Banten tapi hebohnya nasional. Seperti Rempang. Iya. Nah, pasti Pak Prabowo tidak mau. Apalagi menyengsarakan rakyat. Membuat nelayan punya akses melaut susah. Mencari kehidupan susah. Pak Prabowo ini mau jadi presiden cuma 1. Melawan penderitaan dan kemiskinan rakyat. Oke. Tuh. Yang kedua, Perpres terakhir tentang pengerahan pasukan Angkatan Darat untuk menjaga Kejaksaan Agung. Itu juga tamparan keras juga untuk mukanya Pak Sigit gitulah. Kenapa? Ya yang punya domain untuk menjaga Kamtibmas, institusi dalam negeri, ketertiban dan keamanan dalam negeri ya kepolisian. Polisi gitu. Ya. Itu kan berarti tidak dipercaya. Iya. Polisinya dipercaya, tapi Sigitnya belum tentu dipercaya. Pak Prabowo pasti percayalah, gitulah. Itu juga udah harusnya menjadi sinyal bagi Sigit, datang serahkan. Kalau 2 kali 3 kali saya bicara di podcast ini, datanglah serahkan Kapolri itu kepada Presiden, minta pendapat sambil Presiden. tanya Presiden, Bapak, saya sudah terlalu lama di polisi. Ini bisa 4 tahun, hampir 4 tahun setengah. Ini bisa membuat penyumbatan sirkulasi, regenerasi dan meritokrasi di polisi. Tidak sehat. Jabatan Kapolri terlama di era reformasi itu Pak Tito, 3 tahun. 3 tahun. Pak Sigit udah 4 tahun lebih nih, hampir 4 tahun setengah. Karena dia Januari 2021 dia jadi Kapolri gitu loh. Jadi 4 tahun setengah. Ini tidak sehat. Penumpukan di mana-mana. Mustahil Pak Sigit tidak tahu sinyal-sinyal bahwa nama Rudi Darmoko itu adalah nama yang kalau ukuran saya tahu, saya yakin Pak Sigit tahu. Iya. Tapi dipendam aja Rudi Darmoko itu jadi Kasespim, tidak dijadikan Kapolda. Makanya kita teriaklah di podcast Rumah Pemuda ini, datang ke Presiden, Pak, Bapak mau siapa? Saya siapkan prasyaratnya. Oke. Kalau dia belum Kapolda, saya Kapolda. jadikan dia Kapolda. Lalu selanjutnya saya cari tempat bintang 3 buat dia. Sehingga pada saat dicalonkan menjadi Kapolri, posisinya adalah bintang 3. Walaupun cuma beberapa jam. Seperti yang terjadi pada Pak Timur Pradopo. Yang jam 12 siang masih kontak-kontakan dengan saya sebagai Kapolda Metro. Jam 4 sore dilantik menjadi Kabaharkam. Di hari yang sama. Dan 2 jam kemudian diusulkan oleh Presiden SBY menjadi calon Kapolri. Karena sudah memenuhi syarat bintang 3. Nah kalau Pak Sigit datang menyerahkan Kapolri dan minta Presiden punya jagoan siapa, Pak Prabowo punya jagoan siapa, maka itulah yang dilakukan oleh Pada Ibatiar. Iya. Pada saat Pada Ibatiar Presiden terpilih Pak SBY, ganti Bu Mega, Pada itu bertanya kepada Pak SBY, Bapak maunya siapa? Sudah kedengaran, kita udah dengar tuh, bahwa yang jagoan Pak Presiden SBY itu adalah Pak Tanto. Udah kedengaran di wilayah publik, bahkan udah dimuat di media gitu loh sebagai calon Kapolri. Datanglah Pak Dai tanya ke Pak Presiden dan disampaikan Pak SBY bahwa Pak Tanto yang jadi jagoannya. Pak Tanto ketika itu Kalendiklat Polri yang jabatan Kalendiklatnya bintang 2.
Bagaimana caranya supaya bintang 3 nonjokkan Pak Kepala BNN ketika itu Pak Komjen Makbul Padmanegara. Pak Makbul dinonjokkan, Pak Tanto ganti. Setelah itu Pak Tantonya jadi Kapolri, Pak Makbulnya jadi Kabareskrim, diangkat sama Pak Tanto jadi Kabareskrim. Karena beri ruang dan jalan kepada. Jadi pengaturannya asik gitu lah Bang. Gitu loh. Nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang apa ya. Dan pada ketika itu waktu berhenti dari Kapolri, itu masa pensiunnya masih 2 tahun lebih lagi. Begitu berganti kekuasaan, dia menyerahkan. Legowo. Oke. Kalau tidak salah pada terakhir Dubes Malaysia. Kalau nggak salah. Nah itu yang kita sindir berkali-kali di podcast Rumah Pemuda ini kepada Pak Sigit. Oke Bang. Tapi ya Pak Sigit nggak mau paham. Akibatnya yang muncul kemudian adalah 2 nama Rudi ini. Itu satu Rudi yang saja. Rudi berikutnya. Sebelum ke Rudi berikutnya. Saya. Kalau begitu kita minum dulu. Minum dulu Bang. Ayo Bang. Biar pembicaraan asik nih. Biar asik. Selain Rudi Darmoko ini Adi Makayasa 93 Bang, apa prestasi yang bisa Abang jelaskan ke anak muda Indonesia tentang seorang Rudi Darmoko ini? Dia praktis ada di jabatan-jabatan yang tidak bersentuhan dengan kasus. Tidak bersentuhan dengan perkara. Dia lebih banyak di sumber daya manusia. SDM. Jadi ya praktis bersih lah. Oke. Kalau polisi tidak bersentuhan dengan kasus ya itu insya Allah ada, kalau toh ada manusiawi lah. Iya. Tidak sempurna lah. Bukan yang pelihara kasus gitu ya. Karena manusia punya sifat al-insanu mahalul khata wan nisyan. Tidak bisa luput dari salah dan hilap. Dan itu sangat dipahami oleh Pak Presiden lah. Tapi bahwa jabatan dia tidak bersentuhan dengan perkara gitu. Tidak pernah jadi reskrim, tidak pernah jadi tidak. Gitu ya. Karir dia tidak pernah bersentuhan dengan, jarang sekali. Kalau ada paling 1-2. Tapi begitu jadi pamen, terutama mayor ke atas itu tidak pernah bersentuhan dengan perkara gitu lah. Ini orang betul-betul ya kalau ada kurang-kurang masih dalam batas yang wajar lah manusiawi. Tapi kalau dibilang bersentuhan dengan perkara, karena dia tidak pernah di reskrim, dia tidak pernah di lantas. Oke. Dua tempat itu yang paling banyak. Tempat itu yang banyak berurusan dengan duit gitu lah. Iya. Sehingga kalau dia jadi Kapolri, saya kira ini luar biasa terobosan Pak Prabowo yang ya mengertilah bagaimana cara membersihkan polisi dari image buruk itu. Oke, artinya beliau memenuhi syarat untuk menaikkan lagi kepercayaan publik terhadap kepolisian. Polisi masih bagus, Ini tinggal di atas saja gitu. Oke, bagaimana dengan Rudi yang satunya lagi Bang? Rudi. Nah, balik lagi tadi. Oke. Pak Prabowo selalu bangga dengan orang pintar. Rudi Herianto ini dari non-akpol. SPA. Sarjana hukum. Kalau nggak salah beliau menjadi non-akpol pertama jadi Kapolda. Iya. Enggak juga. Ada ibu-ibu pernah di Kapolda Banten juga. Ada Polwan, Kapolda Banten, pernah juga. Bukan dari akpol juga. Tapi jarang lah ya. Polda Banten. Jarang lah yang non-akpol. Begini Dinda. Orang SPA non-akpol jadi brigjen saja. Itu sudah sujud syukurnya udah luar biasa. Beliau sudah komjen kalau nggak salah Bang. Komjen, sampai komjen. Melihat gelagat polisi hari ini, lagi-lagi harusnya Pak Sigit datang tanya ke Presiden, Pak, Bapak mau siapa? Saya siapkan. Karena Sigit tidak tanya, ya Presiden ambil dari yang tidak punya gerbong. Siapa? Ya Rudi Herianto. Kalau ini betul. Ini lincah, cerdas, cermat, top, Marco top langkah Presiden. Karena di akpol ini udah punya gerbong. Ini Rudi Herianto polisi tidak bertuan. Kalau dia jadi Kapolri, maka tuannya cuma satu. Presiden Prabowo Subianto. Jadi ibarat Presiden pakai di kampung-kampung itu begini. Ini kalau jadi Rudi Herianto, maka ini setara dengan memasukkan ruh ke dalam mayat yang sudah mati. Udah nggak berguna nih.
udah bintang 3, udah spa, udahlah. Tapi begitu diangkat jadi Kapolri, Ipen hanya 1 bulan, Ipen hanya 2 bulan, dia akan loyal bukan 100%, 1000% kepada presiden. Iya, jadi Brigjen aja udah luar biasa super. Kasarnya, apalagi jadi Kapolri. Kasarnya, kalau ayam lewat, presiden bilang itu kucing, pasti dia akan bilang iya Pak, kucing Pak. Kehormatannya luar biasa. Dan sekaligus kalau Rudi Herianto yang jadi, maka memberikan pemahaman kepada seluruh non-akpol. Jangan pernah berkecil hati. Iya. Anda berpeluang untuk jadi Kapolda, Anda berpeluang jadi bintang 3, Anda berpeluang menjadi Kabar Eskrim, Anda berpeluang menjadi Wakapolri, Anda berpeluang menjadi Kapolri. Tidak ada lagi dikotomi pembicaraan tutup-tutup antara akpol dan non-akpol. Akpol di polisi selama ini terkenal dengan darah biru. Tapi dengan kalau benar ini, langkah Pak Prabowo yang pembicaraan 2 hari terakhir ini bahwa Rudi Haryanto menjadi nominasi yang mungkin akan dijadikan sebagai Kapolri, maka ini adalah terobosan yang luar biasa. Sehingga Pak Prabowo akan bangkitkan, jangan lagi rasa minder yang non-akpol. Tadi abang bilang banyak faksi di akpol. Wah, faksinya itu bukan lagi, ya karena terjadi penumpukan, Dinda. Terjadi penumpukan itu, terjadinya itu dimulai dari Pak Tito. Tapi Pak Tito masih bagus karena dengan ikon promoternya, profesional, modern dan terpercaya, itu cara promosinya masih tidak like and dislike. Tapi kalau di era Pak Sigit ini, aduh, yang tidak punya irisan sedikit aja dengan Pak Sigit, itu jangan pernah bermimpi. Numpuk itu di bintang 1 bertahun-tahun, numpuk di bintang 2 bertahun-tahun. Walaupun pernah jadi Kapolda 2 kali, pernah jadi Kapolda 1 kali, bahkan mungkin juga pernah jadi Kapolda 3 kali, sampai pensiun lo di bintang 2. Tapi ada yang tidak jadi Kapolda, naik bintang 3. Yang abang bilang 3 orang itu kan, termasuk kepala BNN. Saya kenal 3-3-nya. Sahardianto saya kenal, masih di Krimsus Polda Metro saya udah kenal. Wahyu Hadiningrat juga saya kenal. Martinez waktu dia menjadi ganti Fadil Imran menjadi Dirkrimsus Polda Metro juga saya kenal. Martinus Hukum apalagi gitulah. Kepala BNN apalagi lah. Ya udah kayak adik lah karena dia dari Ambon juga gitulah. Oh iya betul. Kenal dekat lah. Tapi ini bukan persoalan suka dan tidak suka karena pribadi. Ini persoalan institusi negara yang pembayar pajak berhak untuk bicara gitu lah. Ada rumor yang berkembang, Bang. Jadi, tapi pasti perspektif sifatnya dan subjektif tentu saja. Ada rumor yang berkembang bahwa Rudi Herianto ini di-endorse oleh PDIP. Karena orang banyak melihatnya Pak Rudi ini banyak berinteraksi dengan Pak Budi Gunawan. Dianggapnya ini pintunya adalah pintu PDIP. Apakah ini sinyalemen bahwa PDIP telah memastikan diri untuk masuk ke kabinet Pak Prabowo, Bang? Semua kemungkinan bisa aja. Namanya juga persepsi dan analisis. Di ruang terbuka kayak begini, mungkin bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau itu menjadi parameternya, maka ini penguatan dukungan Pak Prabowo di parlemen. Karena kalau betul Rudi Haryanto irisannya dengan PDIP, maka positioning Pak Prabowo di parlemen makin tidak tergoyahkan. Jangan lagi ada yang berpikir bahwa menghayal Pak Prabowo bakal jatuh di tengah jalan gitu loh. Apakah ini juga sekalian Pak Prabowo menyampaikan pesan bahwa saya telah selesai dengan Pak Jokowi dan saatnya saya berafiliasi dengan Ibu Mega. Apakah itu juga maksudnya? Pada tingkat itu saya kira tidak ya, karena karakter Pak Prabowo ini orangnya wise, menghargai para pemimpin bangsa. Even perbedaan itu tajam setajam apapun. Adinda bayangkan, siapa yang pecat menandatangan pemecatan Pak Prabowo dan dari Pangkostrat? Pak Wiranto. Hari ini diangkat menjadi penasihat presiden. Tempat terhormat. Betul. Adinda masih ingat siapa yang paling anggota Dewan Kehormatan Militer yang paling hobi sekali menjelek-jelekan Pak Prabowo? Agung Gumelar. Betul. Tapi diangkat, dimasukkan dan anak mantunya diangkat jadi wakil menteri olahraga. Betul. Setelah itu yang agak sedikit samar-samar, ya
Pak Hendro Priyono. Tapi dia dijadikan tempat terhormat di pemerintahan Pak Prabowo, anaknya Pak Hendro. Itulah Pak Prabowo. Iya, iya. Tidak, beliau tidak akan berharap Pak Prabowo akan konfrontasi dengan para pemimpin bangsa, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah. Bahwa nanti diam-diam dalam kebijakan dia itu lain. Artinya beliau bisa memisahkan mana urusan yang perlu dan mana yang tidak perlu. Dia sangat tahu urusan bangsa. Oke. Urusan bangsa tidak ada kompromi. Pribadi boleh baik, tapi urusan bangsa mungkin membuat kita beda. Tapi setelah beda dalam urusan bangsa, tapi sehari mungkin kita saling tegur, hello. Oke. Fair. Tapi Sangat urusan fair bangsa orang. tidak bisa, karena dia tidak akan pernah mau mempertaruhkan penderitaan rakyat, kemiskinan rakyat, dan kedaulatan negara. Jadi jangankan hubungan, nyawanya jadi siap dipertaruhkan, apalagi hubungan gitu lah. Tapi dia tetap jaga. Minimal diajak, mari kita urus bangsa sama-sama. Jangan kita ciptakan perbedaan. Iya. Hari ini dia buktikan semua sih, Bang. Ya Pak, ini ada cerita Dinda. Oke. Satu waktu Pak Harto ingin ketemu dengan Tengku Daud Breh. Gimana nih caranya nih? Bicaralah, disampaikanlah kepada Pak Benny Murdani. Tapi ketemu dalam keadaan hidup, bukan mati. Aceh sedang bergejolak. Iya. DITI dan ini masih ini. Pak Benny Murdani, orang pertama yang dipanggil adalah Bang Sapri Samsudin. Perlu, Bang Sapri bilang siap untuk bawa Pak Tengku Daud Bro ketemu Pak Harto. Nah, begitu Bang Sapri dengan timnya, itu Bang Sapri jadi dokter di klinik yang biasa Tengku Daud Bro berobat. Menyamar jadi dokter. 3-6 bulan. Oke. Satu waktu Tengku Daud Bro berobat. Datanglah pesawat untuk bawa ke Jakarta udah siap. Di bandara Banda Aceh. Begitu diperiksa sama Bang Sapri, ini. Wah ini Pak, kita harus merujuk ke rumah sakit. Bukan, rumah sakit Banda Aceh. Okay. Rumah sakit besar di Banda Aceh, kan ini klinik gitu. Dibawalah ke mobil Banda Aceh, mungkin dibius. Sampai terakhir dimasukin ke dalam pesawat. Bawa ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta sadar, ketemu dengan Pak Harto. Jadi Pak Harto boleh beda, tapi Pak Harto bicara dari hati ke hati. Oke. Tengku, saya mau urus bangsa. Yuk kita sama-sama yuk. Karena sama-sama pejuang. Iya. Tengku Daud Bro pejuang. Aceh tanpa Aceh kesumbang macam-macam itu dibawa Tengku Daud Bro setelah sepeninggalan Teuku Umar Cut Nadina itu. Iya. Imam besar di Aceh adalah Tengku Daud Bro gitu lah. Diajak bicara lebih baik. Tapi kalau tidak ya baru bertindak gitu lah. Oh, jadi diplomasi itu menjadi nomor 1 ya Bang. Nah saya lihat cara-cara Pak Prabowo ini tidak beda jauh dengan cara Pak Soeharto. pendekatan. Di masjid Cut Mutia itu tidak banyak orang tahu. Tapi Pak Benny Murdani pernah sholat di Masjid Cut Mutia. Padahal dia kan non-muslim. Non-muslim. Ya. Cuma satu, untuk bisa ketemu dengan Pak Nasution. Disuruh oleh Pak Harto. Kaget kan? Pak Benny Murdani masuk sholat di Cut Mutia hanya untuk ketemu dengan Pak Nasution di Masjid Cut Mutia. Suasana itu terbangun. Kalau di kalangan petinggi militer, itu pasti suasana itu terbangun. Karena Pak Prabowo itu damai itu lebih penting dari perang. Kalau beliau damai itu lebih penting dalam hubungan diplomasi. Kebersamaan dan komunikasi itu jauh lebih daripada perbedaan. Iya. Beliau kan selalu bilang Bang. Sehingga kalau itulah ciri yang dipakai oleh Pak Harto. Mungkin aja Pak Prabowo akan mencontoh itu dengan Pak Jokowi, tapi dengan Bu Mega juga tetap baik. Tapi secara kalkulasi politik tentu butuh PDIP untuk dukungan politik di parlemen terutama. Parlemen. Tidak bisa dihindari itu.
Artinya Jangankan Pak Prabowo, siapapun yang jadi presiden hari ini butuh dukungan politik dari karena lumayan besar, PDIP. bukan lumayan besar, dia dominan Bang. pemenang satu, Bos. Pemenang satu, betul. Jadi dukungan PDIP itu penting. Walaupun PDIP sendiri belum tentu mau masuk di parlemen. Ya, di kabinet. Dia pendukung yang kritis saja gitu lah. Kayak Nasdem lah ya. Cuma kalau orang mengkaitkan cerita Rudi Haryanto yang punya kedekatan dengan Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan punya kedekatan dengan PDIP, ya wajar aja. Iya. Bagaimana kita bisa membatasi itu dan melarang itu? Iya. Nah, itu analisa-analisa yang wajar aja. Tidak bisa kita bilang tidak. Betul. Kita bilang tidak, siapa tahu iya. Kita bilang iya, siapa tahu tidak kan? Iya. Nggak bisa. Tapi bahwa orang mengaitkan, katakanlah kalau besok ini Rudi Haryanto jadi, maka mengaitkan itu dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega di Teguh Umar, dan ada cerita bahwa salah satu permintaan Bu Mega yang paling keras adalah cepat mengganti Sigit dari Kapolri. Bisa jadi itu menjadi pertimbangan yang juga dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Nah, sayangnya Sigit tidak ngeh untuk mengambil posisi itu sehingga dia lenser ke Prabon. Terhormat. Iya. Lensernya tuh lenser ke Prabon dan terhormat. Kalau ini kan dipaksa harus lengser. Ya, Kesannya begitu Bang. Kalau ini ya itu tidak bagus gitu loh. Iya. Kalau saja dia dengar diskusi saya dengan Linda Ilham berkali-kali, mungkin lain cerita gitu loh. Udah 4 tahun lebih ini. Iya. Idam Aziz 1 tahun lebih aja. Betul. Bahkan Pak Luhut minta untuk melanjut, menolak. Pak Jokowi melalui Pak Luhut. Tapi udah ini demi regenerasi harus ada pergantian. Pak, saya cukup aja 1 tahun lebih udah cukup lah. Idam nggak kebayang juga jadi Kapolri. Iya. Karena mepet dia. Antara 87 dengan 88 itu mepet. 1 tingkat aja gitu lah. Tapi jadi bagi dia udah Kapolri bintang 4 catatan dalam sejarah, walaupun ini kalau Rudi ini besok masa pensiunnya. Ini paling 9 bulan, dia kelahiran Maret. 9 bulan ya. Maret sampai sekarang berarti 9 bulan. 10 lah. Tapi bukan itu poinnya Bang. Poinnya non taruna pertama, non taruna akpol pertama, tembus bintang 4 dan jadi Kapolri. Itu sejarah akan mencatat. Itu karena presidennya berpikir visioner. Itu sejarah akan mencatat. Itu karena presidennya hebat. Betul. Karena presidennya hebat, presiden tahu. Begini Dinda, lulusan akpol itu, mudah-mudahan tidak benar. Yang namanya 10 besar, begitu lulus, yang namanya PTIK 10 besar, begitu lulus, yang namanya Sespim 10 besar, begitu lulus, yang namanya itu sudah dibina oleh oligarki. Oke. Hampir tidak ada kebutuhan dia yang tidak bersentuhan dengan oligarki. Jadi karena oligarki udah tahu. Kependam kayak Rudi tadi Bang, Rudi Darmoko tadi, termasuk orang yang tidak dibina sama oligarki kira-kira. Iya, kan Pak Prabowo selalu bilang, udah lama jadi orang Indonesia. Maksudnya dia udah paham nih, irama permainan model begini dia udah paham. Maka dia potong kompas dulu. Kalau benar Rudi Haryanto yang jadi, maka ini potong kompas dulu. Sekaligus mengangkat harkat dan martabat non-akpol. Lalu sekaligus memberitahukan pada alumni akpol, akpol bukan segala-galanya. Iya. Bukan darah biru di polisi. Iya. Semua apa yang mau dibilang oleh Pak, kalau jadi Rudi Haryanto, apa yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo? Bersainglah secara sehat. Bersainglah dengan prestasi, bersainglah dengan gagasan, bersainglah dengan visi. Bukan merekayasa kasus. Iya. Bukan merekayasa meritokrasi. Bukan melakukan penumpukan kepada sirkulasi dan regenerasi. Ini presiden hebat. Kalau presiden hebat selalu berpikirnya hebat dan out of the box. Yang orang tidak pikir dia pikir. Ini pemikirannya. Iya. Begitu Dinda. Jadi artinya 2 nama Rudi ini dua-duanya memberikan harapan besar untuk perubahan kepolisian ke depan gitu ya Bang ya. Dugaan saya Rudi Haryanto ini kalau jadi hanya jembatan saja. Begitu dia jadi, maka dia menyiapkan Rudi Darmoko naik bintang 3 atau jagoan-jagoan lagi, mungkin udah 3 jagoan Pak Prabowo yang hari ini ada di bintang 2 dinaikkan ke bintang 3, lalu setelah itu mungkin Rudi Darmoko mungkin tidak cukup 1 tahun atau diperpanjang nanti beberapa bulan sampai Rudi Haryanto berpanjang beberapa bulan kalau betul dia jadi Kapolri, sampai Rudi Darmoko siap naik untuk jadi Kapolri.
Manis ya Bang kalau itu. Oh iya. Bos Senang kita sebagai warga negara mendengarnya itu senang. Dinda Ilham. Barang yang tidak ada yang namanya gultor saja. Dipikirkan jadi ada, apalagi cuma yang kayak begini untuk kelas Baper. Ini satu tentara pintar, tentara cerdas, dan tentara pemikir. Jadi kita banggalah dan baca. Oke. Tentara baca. Bacanya bukan komik sama cincin dan ikan-ikan gitu loh. Iya. Bacanya tuh sejarah, bacanya tuh filosofi, bacanya tuh itulah dia perlihatkan ketika ketemu dengan para pemimpin redaksi, 7 pemimpin redaksi di ruang perpustakaan dia di Hambalang. Oke. Kita beralih sedikit Bang. Abang itu pernah bilang ke saya di podcast ini juga bahwa ini kita geser ke Kejaksaan Agung. Karena lagi banyak disoroti orang nih. Kejaksaan Agung, kepolisian lagi banyak disoroti orang. Abang pernah bilang ada baiknya Presiden Bapak Prabowo Subianto memikirkan Jaksa Agung ke depan ini dari militer. Bagaimana konstruksinya itu Bang? Kita punya pengalaman para Jaksa Agung dari Sipil. militer. Oke, militer. Dan kita juga punya pengalaman Jaksa Agung dari sipil. Kalau ingatan saya ada 4 Jaksa Agung dari militer yang pernah, dan itu semua berprestasi baik. Minimal tidak meninggalkan catatan buruk. Oke. Siapa? Pak Letnan Jenderal Ali Said. Karena prestasinya bagus, jabatan terakhirnya adalah Ketua Mahkamah Agung. Oke. Siapa lagi? Letnan Jenderal Ismail Saleh. Karena prestasinya bagus, maka berikutnya adalah Menteri Kehakiman. Lalu sesudah itu Laksamana Madya Angkatan Laut Sukarton Marmor Sujono. Bintang 3 yang tadinya diputi di Kemensesnek jadi Jaksa Agung. Sarjana hukum. Yang terakhir yang juga berprestasi bagus karena mengejar pelaku BLBI adalah Letnan Jenderal Muhammad Andi Galib. Andi Galib, orang Sulsel, orang Bugis. Muhammad Andi Galib itu belum sempat dipromosikan berikutnya karena Pak Habibie berakhir. Kalau saya yakin kalau Pak Habibie masih jadi presiden, bisa jadi dia jadi menteri apa gitu lah. Nah, ini ada sejarah panjang keberhasilan militer pimpin Kejaksaan Agung gitu ya Bang. Yang kedua, kita punya taruhlah ambil belakangan ini aja deh. Taruhlah kita ambil dari siapa ya? Dari Marzuki Darusman. Almarhum Burhanuddin Lopa, Jaksa Agung. Lalu ditambah dengan Hendarman Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh ya. Hendarman Supanji, Basri Arif, Muhammad Prasetyo. Lalu sekarang ST Burhanuddin. Mungkin yang agak sedikit menonjol tuh 2 di antara Jaksa Agung sipil ini, yaitu Burhanuddin Lopa, ya. Barlop, sama Hendarman Supanji. Tapi di luar itu, hampir dibilang prestasinya biasa-biasa saja, bahkan bermasalah. 2 Jaksa Agung terakhir, Muhammad Prasetyo sama ST Burhanuddin, terkait dengan Pinangki. Siapa itu? Yang punya Hotel Mulia nih? Kasus Hotel Mulia nih. Yang menyeret 2 polisi yang di hubungan internasional ini. Siapa namanya itu tuh? Yang punya Hotel Mulia. Oke. Nah, itu jadi di backing sama Jaksa Agung. Iya, kasus itu kan jejak ininya kedua Jaksa Agung ini kental. Kental. Jadi biasa-biasa aja. Perkembangan terakhir, Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan ditekan oleh Jenderal Bintang 3. Oh, itu yang menjadi dasar sehingga dia harus dibantu sama tentara ini sekarang. Pak Prabowo putar otak. Langkah yang dilakukan Prabowo adalah menggelar pasukan untuk menjaga seluruh kantor Kejaksaan Agung bersama keluarganya.
kantor kejaksaan dari Sabang sampai Merauke, jaksanya beserta keluarganya. Oke. Ini sempat menjadi perdebatan heboh, walaupun itu normal saja. Karena tugas tentara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ada bertentangan juga dengan hukum. Di payung besarnya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sampai pada perintah konstitusi, ini konstitusi yang suruh. Siapa yang melindungi? Ya tentara. Tentara, Di bawah itu polisi. Tapi kalau polisi diragukan di arah Pak Sigit ini ya, mau tak mau tentara harus tampil gitu lah. Oke. Nah, kalau saja jaksa agungnya itu militer, tidak akan ada nih pengerahan pasukan. Iya dong. Siapa yang mau tekan jaksa agung dari militer? Power begitu kuat. Iya. Tentara lagi. Iya. Apalagi sekarang undang-undang membolehkan tentara aktif ada di Kejaksaan Agung. Apalagi aktif bang, punya pasukan. Nggak mungkin deh gerta-gerta orang. Nggak mungkin lah. Nah ini presiden bisa ambil dari berbagai sumber. Bisa dari Hakim Agung. Yang tingkat jaksa agung, Hakim Agung militer. Hakim Agung militer, oke. Yang penguasaan hukumnya sudah tidak lagi perlu diajarkan lah. Atau Binkum TNI. Sehingga satu frekuensi lah dengan presiden. Kita tahu Pak Prabowo berlatar belakang apa gitu lah. Betul. Sehingga ini frekuensinya ketemu nih. Dan Pak Prabowo tidur nyenyak udah. Nggak takut lagi nih bakal ditekan-tekan oleh bintang 3. Apakah bintang 3 polisi, apakah bintang 3 tentara. Udah nggak bakal takut lagi. Dan pengamanan kantor kejaksaan dan keluarganya pun tidak perlu pengamanan terbuka. Lagi. Betul. Taruhlah ada pengamanan tertutup. Iya. Pengamanan intelijen. Iya. Tidak perlu gelar pasukan sampai 1 regu, 1 pelaton, tidak diperlukan lagi. Nah ini artinya efektif, efisien, tapi tujuan tercapai. Iya. Mungkin perlu dicoba. Apalagi pernah terjadi kan, Bang? Setelah Andi Galip ini sudah 6 jaksa agung ya. Saya hitung Pak Marjuki Darusman, Pak Barlop, habis itu Pak 7. Marjuki Darusman, Baharudin Lopa, Abdurrahman Saleh, Hendarman Supanji, Basri Arif, Muhammad Prasetyo, udah 7 jaksa agung ini. Sudah 7 dengan ST. Barangkali udah terlalu lama sehingga perlu diisi oleh jaksa agung dari kalangan militer. Karena ini saya hakul yakin bahwa Pak Prabowo tidur nyenyak. Tidak pikir lagi ancaman kepada aparat kejaksaan. Karena siapapun yang mau mengancam itu yang dilihat pertama adalah jaksa agungnya, bintang 3 atau bintang 4. Sehingga nggak perlu takut di sisi. Iya. Atau tidak juga perlu berlatar belakang hukum. Bintang 4 saja. Bintang 3 bintang tak aktif aja. Menteri Kesehatan aja bukan orang dokter kok. Iya betul. Karena kan manajemen kan. Yang penting kan manajerial. Kepemimpinan di situ. Yang penting kan manajerial. Minimal paham ini tidak ditipu sama anak buah. Ya. Karena ini juga untuk memotong mata rantai mafia di Kejaksaan Agung terlalu lama. Terlalu lama ini. Sampai ada 30 lebih jaksa masuk penjara ini kan mafianya luar biasa gitu loh. Ini yang tertangkap. Tadi kalau abang bilang Taruna yang berprestasi itu entah Ade Makayasa, entah Sespim terbaik selalu dibina sama oligarki. Kan boleh jadi juga orang-orang yang sedang pasti di kejaksaan juga sama, Bang. Bagaimana mungkin bos? Ada jam mobilnya harga 1 miliar lebih, gak berapa gajinya? Bukan 1 lagi. Ada jam punya mobil harga 1 miliar lebih, berapa gajinya? Iya. Bukan 1 biji lagi. Ini kan apa kalau bukan gratifikasi gitu loh. Iya. Jadi 32 jaksa yang sempat masuk penjara ini yang ketahuan aja. Iya, yang ketahuan aja. Nah, dengan jaksa agungnya dari tentara, minimal udahlah kalau mau nakal, waduh ini bos tertinggi kita nih tentara nih. Pasti kemampuan intelijennya tinggi nih. Nah, udah ada hati-hati. Ada GPKU. Betul. Dan tidak terlalu menyita presiden untuk putar otak gitu lah. Iya jangan juga. Karena semuanya Bang. Separuh pekerjaan beratnya udah diambil oleh jaksa agung. Iya. Taruh memberikan pembenahan ke dalam, termasuk melakukan pengamanan keluar. Jadi
ringan presidennya. Kalau sangat ringan kalau jaksa agungnya dari tentara. Ada nggak sih resiko militerisasi, Bang? Tidak ada. Iya. Tidak ada. Karena kita pernah ini kok di militerisasi itu di mana? Kita bicara begini, Dinda. Bicara output, Dinda. Cina itu kalau Tiananmen berhasil, Cina tidak jadi raksasa kali hari ini. Kalau gerakan demokrasi Tiananmen berhasil, Cina tidak raksasa seperti hari ini. Ini negara besar, Dinda. Negara penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Luasnya sama dengan luas Uni Eropa. Iya. 20 negara lebih yang tergabung dalam Uni Eropa. Bahaya. Iya. Dan kita tidak ada dikotomi sipil dan militer, Dinda. Jangan. Itu primitif. Iya. Orang yang berpikir dikotomi sipil dan militer itu, ingat itu orang berpikir primitif. Memperlemah bangsa. Oke. Bangsa ini tidak dilahirkan dari dikotomi sipil dan militer. Bangsa ini dilahirkan dari semangat juang untuk merdeka, melawan penjajahan dan memberikan kemakmuran pada bangsanya. Iya. Tidak ada. Semua berjuang sama-sama. Begitu merdeka, begitu jadi negara, perlu ada tentara. Iya. Maka rakyat yang namanya BKR, TKR. yang namanya TKR, membentuk badan yang namanya tentara. Tentara Nasional Supaya Indonesia. ada organisasi. Kan ini udah negara. Masa udah negara nggak? Apa jadinya negara tidak punya tentara gitu loh? Iya. Jadi tentara Indonesia ini tentara pejuang. Beda dengan tentara Amerika. Tentara tuan-tuan yang menjaga kebun teh. Boston. Tentara Amerika itu tentaranya oligarki. Tentara Indonesia ini tentara pejuang. Dinda Ilham gitu loh. Siap. Ini juga supaya anak-anak muda sekarang jangan salah paham gitu loh. Iya. Dikiranya tentara, enggak. Ketika kita Belanda masuk, Portugis masuk, Spanyol masuk untuk mencari satu kebutuhan utama dan itu menjadi paling mahal di dunia ketika itu rempah-rempah. Dari kami dari Maluku itu perlawanannya rakyat. Begitu udah merdeka dulu baru perlu ada tentara. Jangan sampai bagaimana negara merdeka nggak punya tentara gitu lah. Iya. Jadi ini tentara kita nih beda. Kalau tentara Amerika itu tentara para tuan-tuan kebun. Dua kutub yang berbeda nih, Dinda. Iya. Maka terjadilah pemberontakan kebun teh Boston. Pemberontakan itulah melahirkan Amerika merdeka dari Inggris. Dimulai daripada pemberontakan pungutan pajak terhadap kebun teh Boston. Beda ini dua kutub yang berbeda, genealoginya beda. Iya. Jadi kalau ada yang bilang militer, nggak ada militer. Nggak ada. Kita ini semua berpikirnya jadi begini. Baik yang bukan tentara, baik yang tentara, baik yang politisi. Kita berpikirnya itu adalah bangsa. Sinergi. Makanya ikon kita adalah gotong royong. Iya. Kebersamaan. Nggak ada tuh dikotomi sipil militer itu. Enggak. Saya tidak melihat itu untuk semangat kita berbangsa dan bernegara. Sehingga gotong royong kita itulah menjadi ikon kita. Di laut, di darat, di mana kita tetap gotong royong. Ada masalah di laut, kita turun sama-sama untuk ada bencana di laut. Ada di darat, di udara, kita sama-sama turun sama-sama. Itulah kebersamaan kita. Jadi mazhab sipil militer itu tidak. Dan kita pernah berhasil. Dasarnya kita pernah berhasil melalui 4 jaksa agung dari kalangan militer ini. Iya. Ada rekor lah yang baik. Jaksa agung sipil yang lumayan bagus ya paling. Kalau terutama di era reformasi ya. Itu ya Barlop. Siapa tidak kenal Barlop? Ya. Itu udahlah. Yang kedua Hendaran Supanjik. Sebelumnya dia ketua tim tas Tipikornya Pak SBY. Ketika jaksa agungnya dipegang oleh Abdurrahman Saleh. Gitu. Jadi Abdurrahman Saleh waktu itu dari jaksa agung, dari hakim agung. Hakim agung gitu. Oke. Itu Dinda. Jadi nggak ada lah kalau toh hari ini tokoh-tokoh militer menduduki jabatan sipil itu cuma dalam rangka penguatan aja. Kita terlalu lama lemah dan kita diperlemah oleh sebuah kekuatan asing. Iya. Yang namanya Washington Consensus. Memperlemah semua lini kehidupan berbangsa kita. Ya sumber daya alamnya diperlemah. Sehingga kita tidak bisa menikmati kekayaan kita sendiri. Itu yang menjadi keresahan Pak Prabowo. Iya. Budaya kita, akar budaya kita dicabut. Lemah. Karena kita sudah tidak lagi menghormati tata nilai yang berlaku di tengah kita. Lalu
berakhir pada ketahanan nasional kita. Oke. Untung, alhamdulillah kita punya presiden namanya Prabowo Subianto gitu loh. Itu yang ini. Nah, ya sehingga pemikiran-pemikiran ada Adina bayangkan beberapa kasus-kasus besar yang hari ini terjadi juga dalam penyakit masyarakat itu keterlibatan tentara banyak. Nggak disuruh tentara tangkap narkoba di tengah laut begitu banyak itu. Nah itu yang saya baru mau nanya tadi Bang. Nah, Abang kemarin bicara soal pergantian Dirjen Bea Cukai dari TNI. Sekarang sudah berganti. Sesuai dengan prediksi lah. Dirjen Pajak. Terus terakhir Agrinas kalau nggak salah Bang. Yang merebut kembali lahan sawit itu. Ya. Yang 2 juta ton. Ya dalam hal itu memang semua berhasil. Kenapa BNN tidak dipikirkan untuk juga militer yang pimpin Bang? mungkin saatnya presiden perlu pikirkan juga untuk taruh kepala BNN dari kalangan militer, terutama dari angkatan laut, karena sirkulasi peredarannya itu lebih banyak di laut dan pantai. Iya. Kalau di udara ada tapi sedikit lah, Ada sih, ya. tapi lebih banyak di laut. Adina kalau menyaksikan penangkapan yang ton itu Kemarin di beberapa kapal hari yang gitu lalu lah. 6 ton kalau nggak salah. Bang. jadi mungkin perlu, itulah yang dulu saya bilang, Dirjen Perhubungan Laut itu perlu dari tentara aktif. Nah, terkait dengan narkoba, perlu juga presiden pikirkan untuk kepala BNN itu dari kalangan militer, terutama khususnya angkatan laut. Saya mengusulkan angkatan laut, gitu loh. Karena Mengerti area laut lah. peredarannya itu hampir 95% itu karena luasnya pantai kita. Jadi mereka akan masuk ke daerah-daerah di Indonesia Timur, Sidrap apa dan sebagainya itu melalui laut gitu loh. Ambon, Papua itu masuknya melalui laut semua gitu loh. Ini perlu juga dipertimbangkan untuk ke depan itu ya mungkin perlu dicoba. Jangan-jangan kemampuan menangkapnya lebih banyak dari yang sudah-sudah. Ya ini kan darurat. Bang. Pemberantasannya Narkobanya darurat. kan darurat. Dan kebetulan Presiden Prabowo peduli dengan 3 hal. 1 judi online, 2 narkoba, 3 kebocoran anggaran. ICOR namanya gitu. Iya. Nah, ini perlu. Ya usul tambahan barangkali selain kepala BNN perlu juga dipertimbangkan agar kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga perlu dipertimbangkan dari tentara. Karena kalau tentara itu lebih banyak bukan pada penindakan, tapi lebih banyak pada pencegahan. Jadi tentara itu begini, kalau polisi itu cara kerjanya, dia begitu ada masalah, begitu dia sampai di TKP, dia langsung bermain di TKP. Baru nanti dia melingkar di sekitar TKP. Beda dengan tentara. Tentara sudah dapat TKP, dia lewatin dulu. Dia melingkar dulu. Oke. Dia melingkar, dia tahu situasi sekitar dulu, baru TKP-nya diambil. Jadi lebih banyak pada, dan psikologi Dinda, kalau psikologi rakyat itu berurusan dengan tentara itu ada rasa nggak enak. Coba dulu deh, kepala BNN dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dari tentara. Mungkin saja frekuensi kegiatan teroris akan sekarang udah berkurang, tapi akan tambah berkurang lagi gitu lah. Karena ada rasa eu pakeu. Iya. Ya kalau komunikasi yang terbangun dengan ya para mantan pelaku, ya rasa kekaguman kepada tentara itu tinggi dibandingkan dengan kekaguman kepada polisi gitu lah. Dari sisi tingkat penerimaan masyarakatnya ya. Iya, itu. Sehingga akan ada kerelaan dari masyarakat untuk membantu tugas-tugas dua lembaga ini, presiden dari Rumah Pemuda dan Pemuda Indonesia mengusulkan agar Pak Presiden perlu pertimbangkan kepala BNN dari kalangan militer, khususnya Angkatan Laut, bintang 3 dari Angkatan Laut, dan kepala BNPT dari kalangan militer, khususnya dari Angkatan Darat. Lalu Dirjen Perhubungan Laut, itu perlu dipertimbangkan karena terkait dengan peredaran narkoba ini bisa sinergi. Itu juga perlu dipertimbangkan untuk minimal tentara pensiunan seperti Pak Jaka di Bea Cukai. Jadi nyambung ini. Kerja nyambung antara BNN,
bea cukai dengan perhubungan laut ini. Kalau dipegang oleh sinergitas tentara. Apalagi Jaksa Agungnya militer juga, Bang. Nanti kita lihat hasilnya deh. Bakal bagus ini. Ini membuat presiden tidak terlalu situ. Presiden mulai berpikir cari investor luar untuk masuk tanam modal dalam negeri supaya aktivitas ekonomi berkembang. Betul. Karena suka dan tidak suka, kuartal pertama kita hari ini itu pertumbuhan ekonomi kita cuma 4,87%. Dari target 8 memang. Dan kemarin kita 5 lebih. Target 8. Ini artinya terjadi penurunan pelambatan. Yang berikutnya, perkiraan kita mungkin nanti kuartal kedua mungkin hanya sekitar 4,8%. Kuartal pertama 4,87, mungkin cuma 4,8. Di sini penurunan itu berakibat karena penurunan pajak juga berkurang drastis dari target tahun lalu. Nah, ini butuh tim ekonomi presiden yang kerjanya jangan elek-elek lah. Nanti kita bahas di edisi khusus soal itu, Bang. Ya, Terima kasih banyak, Bang Kisman. Tidak terasa waktu udah hampir 1 jam. Anak muda Indonesia, masuknya militer pada lini strategis tentu bukan upaya militerisasi, tapi semata-mata kita harus melihatnya dari dalam perspektif memperbaiki kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan. Saya tambah, Dinda. Silakan, Bang. Negara dengan demokrasi sehebat Amerika, itu menteri luar negerinya pernah dari militer. Panglima Angkatan Bersenjata, kepala di Amerika namanya kepala staf gabungan, Joint of Chief 4 US angkatan Army. itu. Colin Powell, Jenderal Colin Powell, itu bekas tentara, tidak dibilang militer itu, Bos. Pensiun kan? Padahal negara yang terkenal dengan demokrasi. Dengan demokrasi. Jadi ini jangan juga Pak Jaka pensiun, jangan dibilang militer. Loh, kalau Colin Powell jadi menteri luar negeri apa itu namanya? Iya. Bekas kepala staf gabungan tentara Amerika. Kalau di kita di sini namanya Panglima Angkatan Bersenjata. Dia di sana dibilang Joint Chief of Staff US Army. Nah, itulah. Itu. Terima kasih, Bang Kisman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Indonesia, selamat menikmati.